Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 18. Cerita Aisyah. Bagaimana dengan abang sepupumu? Ucap Olivia yang memandang Alena. Alena tersenyum ketika mendengar pertanyaan Olivia. Kenapa kamu hanya tersenyum? Apakah itu merupakan satu jawaban bahwa kamu sudah berhasil mendapatkan hatinya? Ucap Olivia yang memandang Alena dengan mata yang terbuka lebar. Aku belum bisa menjawabnya, ucap Alena yang belum bisa memastikan seperti apa perasaan saudara sepupunya tersebut. Aisyah sejak tadi duduk di samping kedua temannya itu hanya diam dan mendengarkan apa yang mereka ceritakan. Aku masih bingung dan terus usaha, ucap Alena. Apa Alena menyukai saudara sepupu? Tanya Aisyah. Alena menganggukkan kepalanya. Aku menyukai abang sepupuku itu sudah lama. Bahkan bila aku ingat, waktu itu usiaku mungkin baru 10 tahun. Alena tersenyum dan begitu sangat malu ketika menceritakan apa yang dialaminya. Aisyah tersenyum ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Alena. Mengapa kamu tersenyum? Tanya Alena. Ica juga merasakan hal itu, ucap Aisyah yang tersenyum malu ketika akan menceritakan perjalanan cintanya dengan dua temannya. Maksudmu? Tanya Alena. Ica suka dengan suami Ica sejak Ica berumur 10 tahun. Benarkah? Tanya Alena yang memandang Aisyah dengan mata yang terbuka lebar. Iya, tentu saja benar, ucap Aisyah. Bisakah kamu menceritakan kepadaku bagaimana ceritanya kau bisa menikah dengan suamimu? Ucap Alena. Jujur saja, aku juga begitu sangat ingin tahu, ucap Olivia. Bang Ardi itu orangnya sangat memegang prinsip. Dia sangat menjaga hubungan antara Ica dan dia. Walaupun kami memang sudah yakin bahwa kami akan menikah karena perjanjian kedua orang tua, namun Bang Ardi tetap selalu menjaga jarak dengan Ica. Perjanjian apa? Tanya Olivia. Sebelum ayah Ica meninggal, ayah sudah buat kesepakatan dengan papanya Bang Ardi bahwa mereka akan menikahkan anak mereka. Pada waktu itu, karena kakak Ica yang paling besar sudah menerima lamaran dari suaminya, maka Ica satu-satunya anak perempuan. Jadi Ica yang akan menikah dengan Bang Ardi. Pada saat itu, Bang Ardi kuliah semester 3. Sebenarnya Ica malu, umur Ica masih kecil. Tapi ketika mengetahui hal itu, Ica merasa sangat senang, ucapnya yang tersenyum malu. Apakah kamu pernah menyukai pria lain ketika sudah mengetahui tentang perjanjian kedua orang tua kalian? Tanya Olivia. Aisyah menggelengkan kepalanya. Ica hanya pernah mencintai satu orang pria dalam hidup Ica. Pria itu ya Bang Ardi, ucapnya. Alena dan juga Olivia mendengar cerita Aisyah. Apa kamu bisa melanjutkan lagi ceritanya? Ucap Alena yang begitu sangat ingin tahu akhir dari kisah Aisyah yang menurutnya memiliki kesamaan dengan kisahnya. Setelah mengetahui tentang kesepakatan kedua orang tua, Ica hanya berjumpa dengan Bang Ardi beberapa kali. Setiap kali Ica berjumpa dengan Bang Ardi, Ica selalu merasa sangat senang sekali. Bang Ardi selalu bisa menunjukkan bahwa dia sayang Ica, walaupun waktu itu pasti dia enggak sayang Ica. Tidak dalam artian cinta. Dia sayang Ica hanya sebatas sayang kepada adik, ucap Aisyah menjelaskan. Ica sudah bisa merasakan yang namanya rindu. Ica juga menyimpan nomor ponsel Bang Ardi di ponsel Ica. Ica tidak pernah menghubunginya karena rasanya begitu sangat malu. Ica selalu berharap dan menunggu Bang Ardi datang menemui Ica. Namun hingga Ica lulus SMP, Bang Ardi tetap tidak pernah menemui Ica. Apakah kamu masih begitu sangat sabar? Pria yang akan menjadi suamimu itu tidak pernah menemuimu, tanya Olivia. Aisyah menganggukkan kepalanya. Lalu bagaimana ceritanya kau bisa dekat dengan suamimu? Ucap Alena.
Waktu Ica kelas 1 SMA, Mbak Ardi menghubungi Ica. Ica lihat panggilan masuk di ponsel Ica. Itu panggilan yang masuk dari dia. Ingin rasanya Ica menangis ketika melihat dia menghubungi Ica. Ica nggak pernah menduga kalau Bang Ardi ternyata ingat dengan Ica. Pada waktu itu, Ica langsung mengangkat teleponnya. Rasanya Ica sangat senang namun juga sedih, ucap Aisyah. Kenapa? Tanya Alena. Bang Ardi menghubungi Ica untuk memberitahu bahwa dia akan ke Amerika melanjutkan studinya. Bang Ardi lulus mendapatkan beasiswa. Aku bisa membayangkan seperti apa perasaanmu waktu itu, ucap Alena. Rasanya begitu sangat sedih. Itu adalah pertemuan pertama Ica dan juga pertemuan terakhir Ica sebelum Bang Ardi berangkat ke Amerika. Selama Bang Ardi ada di Amerika melanjutkan studi, kami begitu sangat jarang melakukan komunikasi. Bang Ardi takut bila hubungan kami akan semakin jauh, sedangkan untuk semua jenjang kepernikahan masih lama. Bang Ardi selalu mengatakan sama Ica kalau dia janji akan datang melamar Ica begitu studinya selesai. Aisyah menceritakan kepada temannya seperti apa saat itu hubungannya dengan suaminya. Suaminya yang tidak ingin berpacaran sebelum menikah. Aku tidak pernah menyangka suamimu begitu sangat hebat, bisa menahan keinginannya, ucap Olivia. Dia mendengar apa yang disampaikan oleh Aisyah. Bagi kami umat muslim, itu lebih baik disarankan untuk berpacaran setelah menikah. Karena dalam keyakinan yang kami miliki, segala sesuatu itu akan menjadi amal ibadah bila kami melakukannya setelah kami menikah. Misalnya saja, ketika dia memegang tanganku setelah kami menikah, itu adalah ibadah untuknya. Namun, bila dia memegang tangan Ica suatu Ica belum menjadi istrinya, maka itu adalah dosa karena kami belum halal. Apakah memegang tangan saja itu merupakan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan oleh ajaran keyakinanmu? Tanya Olivia. Iya, dalam keyakinan yang Ica pegang memiliki aturan yang harus kita jalankan sebelum kita resmi memiliki suami. Seorang wanita harus bisa menjaga mahkotanya, dan mahkota wanita itu merupakan sesuatu hal yang sangat berharga. Apa yang kau maksud dengan mahkota? Apakah itu rambut? Ucap Alena yang merasa bahwa Aisyah tidak pernah menunjukkan rambutnya. Rambut mahkota untuk wanita. Rambut bila dipangkas masih akan bisa panjang. Namun mahkota yang sangat berharga yang merupakan suatu kehormatan untuk wanita adalah kesuciannya. Kesucian itu adalah harta yang harus kita jaga dan lindungi. Belum tentu pria mengambilnya adalah suami kita nanti. Bagi seorang pria, siapapun dia, bagaimanapun buruk sifat dan kelakuannya, namun pria itu akan selalu merasa bangga bila dia menjadi yang pertama, ucap Aisyah yang menjelaskan dengan kalimat yang sangat sederhana. Olivia dan Alena hanya diam ketika mendengar apa yang telah disampaikan oleh Aisyah. Apa karena kamu menutupi seluruh tubuhmu dengan pakaian seperti ini? Tanya Alena yang memandang Aisyah. Menutup aurat seperti ini merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, ucap Aisyah. Alena dan juga Olivia mengangguk-anggukkan kepalanya, walaupun tidak mengerti seluruhnya. Namun mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Aisyah yang diucapkan dengan kalimat yang sangat sederhana, membuat mereka mulai memahami apa maksudnya. Oh iya, bagaimana dengan ceritamu? Tanya Aisyah yang baru mengingat tentang Alena. Alena menganggukkan kepalanya. Aku begitu sangat suka dengan abang sepupuku, tapi dia begitu sangat tidak menginginkanku. Bahkan dia selalu menghindar dariku, ucap Alena yang memajukan bibirnya.